Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memulai masa pemerintahannya dengan membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian dan 56 wakil menteri serta menjadi kabinet terbesar pada masa reformasi. Pengamat kebijakan publik Yanwar Nugroho mengungkapkan bahwa banyaknya jumlah kementerian berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Waktu 100 hari memang terlalu pendek untuk melihat seluruh kinerja kementerian. Tapi yang ramai di media sosial justru kontroversi dari sejumlah kabinet merah putih yang malah memicu emosi publik. Walaupun begitu, sebelum 100 hari, pemerintahan Prabowo Gibran bisa merealisasikan program unggulannya, yakni makan siang gratis, meski beberapa pihak menilai tergesa-gesa dan masih banyak kekurangannya. Salah satunya pelaksanaan di berbagai daerah yang masih menggunakan dana Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tercatat sebanyak 80,9% responden menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan, sementara 19,1% lainnya mengaku tidak puas. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai positif kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertama. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat secara langsung mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo? Mari kita simak tanggapan mereka. Kinerjanya lebih bagus lah, lebih cepat. Sekarang kan Prabowo lagi sediain ya makanan-makanan gratis buat sekolah-sekolah. Tapi walaupun sekolah saya belum dapat, tapi Pak Prabowo ini sudah baiklah mau ngasih makanan gratis kepada sekolah-sekolah lain. Oke, baik. Semoga nanti sudah bisa merata ya program kerjanya. Ya, pesan saya sih tetap semangat aja sih Pak Prabowo, semoga kedepannya jauh lebih baik. Impact-nya itu banyak sih, bukan cuma buat saya aja ya, bukan buat saya aja, buat yang merasakan, tapi buat masyarakat aja, khususnya untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Kita tahu sendiri kan, Pak Prabowo udah memperkenalkan Indonesia itu sampai ya udah kenal dengan dunia lah. Jadi buat masyarakat pun juga seneng akan prestasi yang diraih oleh Pak Prabowo saat ini, karena masih banyak hal-hal yang kayak krusial, masalah ekonomi, pajakan yang kemarin sempat ada digadang-gadangin untuk naik, sama apalagi ya itulah masalah ekonomi itu yang masih belum stabil sampai dengan sekarang. Pertama, karena kita ngelihat 5 tahun belakang masih banyak para pekerja yang nganggur, maksudnya yang nggak ada pekerjaan, bahkan yang di cut off oleh perusahaan. Mudah-mudahan ya di masa prakerjanya Pak Prabowo bisa meningkatkan kualitas pekerjaan, khususnya untuk sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi nambahin pekerjaan juga. Khususnya buat seperti saya nih, freelance. Kali aja ada kesempatan pekerjaan untuk para freelance, khususnya biar bisa ada peluang pekerjaan yang mudah didapatin dari pemerintah. Sedangkan kita kan cuma memanfaatkan dari swasta untuk pemberdayaan pekerja untuk freelance. Kalau saya di 100 hari ini secara langsung nggak ada ya. Kalau secara langsung yang dirasakan itu nggak ada. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan yang dirasakan oleh masyarakat luas itu terutama ada kebijakan-kebijakan aneh terkait pajak. Kemudian ada kontroversi beberapa timnya Pak Prabowo yang melakukan hal-hal aneh ya, seperti yang kita ketahui beberapa yang viral, termasuk staf ahli atau nyebutnya tenaga ahli khusus presiden itu. Kalau menurut kamu, bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini? Tulis di kolom komentar ya.